Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Hasanah, alumni dari MTSN 5 Kediri tahun 2018. Oke, sebelum mengawali kegiatan kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, berhubung masih dalam masa pandemi, PAB kali ini kita lakukan secara virtual. Langsung saja, materi kita kali ini tentang sejarah gerakan Pramuka. Dimulai dari sejarah gerakan Pramuka dunia. Sejarah Pramuka di dunia dimulai ketika Baden Powell mencatatkan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut berisi tentang panduan perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya laris di negara Inggris, buku tersebut juga laris di negara-negara lain, sehingga banyak muncul organisasi pramuka yang diikuti hanya anak laki-laki saja. Dan pada tahun 1912, adik dari Baden Powell yang bernama Agnes mendirikan gerakan pramuka untuk putri yang diberi nama Girl Guides. Pada tahun 1916 didirikan gerakan pramuka untuk siaga yang diberi nama CUB atau disebut anak serigala. Kemudian pada tahun 1918 didirikan gerakan pramuka untuk remaja usia 17 tahun yang diberi nama River Scout. Baden Powell kembali mempublikasikan buku yang berjudul Referring to Success pada tahun 1922 yang berisi tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall London diadakan Jambore Dunia untuk pertama kalinya yang diikuti oleh 800 partisipan dari 34 negara. Di event itu pula Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia. Di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Gerakan Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor sekretariatan pramuka sedunia. Kemudian dipindahkan ke Ottawa pada tahun 1958, lalu berpindah lagi ke Jenewa, Swiss pada tahun 1968. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia lahir pada tahun 1961 yang timbul dari peraturan MPRS nomor 2 tanggal 3 Desember tahun 1960 yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Karena itulah mandataris MPRS mengumpulkan tokoh-tokoh kepanduan Indonesia di Istana Negara. Beliau mengatakan bahwa kepanduan yang ada harus diperbarui menjadi pramuka. Presiden juga menunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Priyono, Dr. Aziz Saleh, dan Ahmadi untuk sesuatu pengesahan. Kemudian
terbitlah Keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka. Masih di bulan yang sama, muncul Keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka yang beranggotakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Priyono, Dr. Aziz Saleh Ahmadi, dan Mulyadi. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran Keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Sekian materi kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemersatu kita karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tegak menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Praja Muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan dan semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, semangat kibar.
kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Menuju Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Rohman, bisa dipanggil Kak Faiz. Jadi saya merupakan alumni dari MTSN 5 Kediri, lulusan tahun 2020. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang lambang gerakan Pramuka. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa bisa diakhiri, jadi bisa kita mulai. Mohon simak baik-baik videonya. Dalam sebuah organisasi, lambang gerakan Pramuka adalah tanda pengenal tetap yang memberi makna cita-cita seorang anggota Pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Lambang Pramuka dicetuskan oleh Bapak Suharjo Atmodipuro, seorang pembina Pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Lambang tersebut kemudian digunakan sejak 16 Agustus tahun 1961. Kita lanjut. Dalam buku pendidikan kepramukaan berbasis pendidikan karakter tahun 2020, karya Sukiyat, lambang Pramuka ditetapkan dengan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 06/KN/72 tahun 1972. Bentuk lambang gerakan Pramuka adalah tunas kelapa, seperti yang kalian lihat di layar ini. Selanjutnya, makna lambang gerakan Pramuka akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Sehingga lambang buah nyiur atau tunas kelapa yang tumbuh mengkiaskan bahwa tiap anggota Pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Seperti sebuah pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Jadi akan ada suatu masa bagi suatu generasi untuk memimpin bangsa ini, bangsa Indonesia, untuk menuju cita-cita yang luhur yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Jadi lambang tersebut dimaknai bahwa tiap anggota Pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah yang kuat, sehat, dan ulet serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menembus segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi dalam hal ini adalah sebuah keteguhan hati seorang Pramuka, yaitu istiqomah dalam menjalani suatu. Yang ketiga, nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan apapun. Sepertinya dikatakan oleh Bapak Pandu Dunia, yaitu Baden-Powell, seorang Pramuka tidak akan terkejut apabila sesuatu yang terjadi menimpanya. Yang keempat, nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Sehingga lambang tersebut mengiaskan bahwa setiap Pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia dan jujur,
dan dia tetap tegak, dia tidak mudah goyah oleh sesuatu. Jadi seorang pramuka memiliki mental yang kuat di dalam hatinya. Jadi apabila sudah melihat suatu kebenaran yang hakiki, dia tidak akan digoyahkan oleh suatu gangguan dunia. Seperti contohnya dia akan menuju ke utara, dan utara itu adalah suatu kebenaran, dia tidak akan menengok ke kanan kiri agar dia dapat mencapai tujuannya. Yang kelima, akar nyur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, sehingga lambang itu mengiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan baik, benar, kuat dan nyata. Tekad dan keyakinan yang digunakan untuk memperkuat diri guna mencapai cita-cita. Jadi tekad ini merupakan sebuah bekal awal seorang pramuka untuk melaksanakan suatu kewajibannya dalam membangun masyarakat. Jadi nomor 6, nyur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membuktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia serta kepada umat manusia. Jadi seperti halnya sebuah pohon kelapa yang dimana setiap bagian pohonnya berguna. Seperti contohnya lidinya bisa digunakan sebagai sapu, untuk batangnya bisa digunakan sebagai atap rumah, lalu akarnya bisa digunakan sebagai kayu bakar atau sebuah kerajinan. Baiklah adik-adik, dari sini bisa dipahami, mungkin videonya bisa diulang-ulang agar lebih paham lagi. Baiklah, saya Kak Faiz mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.